Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita akan berdiskusi materi tentang media massa dan public relation. Sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu dosen pengampu dari mata kuliah Public Relation, Ibu Dwi Novaria Misidawati. Kemudian kelompok yang bertugas hari ini yaitu Muhammad Saiful Abdillah, kemudian Muhammad Fairuz Zabadi, dan ada Nadia Fitriani, Munasifah, kemudian ada Syadid. Materi yang akan kita diskusikan dan dibahas hari ini, yang pertama pengertian daripada media massa, yang kedua pengertian daripada public relation, yang ketiga beberapa jenis media, yang keempat kendala dengan media, yang kelima hubungan harmonis dengan media, yang keenam opini dan propaganda, yang ketujuh efek media massa. Materi yang pertama, pengertian media massa. Media massa atau mass media terdiri dari dua kata, yaitu media dan massa. Kata media dekat dengan pengertian medium, moderta, yang berarti tengah, sedang, penengah, atau penghubung. Atau secara sosial-politis, media merupakan tempat, wahana, forum, atau lebih tepat lembaga penengah. Sedang massa adalah sesuatu yang tidak pribadi, sesuatu yang tidak personal, melainkan sesuatu yang berhubungan dengan orang banyak. Dengan demikian, media massa adalah suatu lembaga netral yang berhubungan dengan orang banyak atau lembaga yang netral bagi semua kalangan atau masyarakat banyak. Unsur-unsur harus dimiliki media massa agar dapat diterima dengan baik oleh massa. Unsur tersebut yang pertama yaitu baru atau faktor waktu. Hal inilah yang membedakan antara media massa dengan media sosial lainnya, misalnya forum ilmiah, rapat politik, atau ceramah agama. Pesan atau informasi dalam media massa merupakan pesan yang baru. Yang kedua, menarik. Media massa akan memuat pesan atau informasi yang dianggap menarik oleh khalayak. Pengertian menarik ini memiliki arti yang luas. Menarik bisa dalam arti fisik, juga bisa berarti di dalam pesan tersebut terdapat aspek-aspek yang menjadi daya tarik khalayak. Misal adanya konflik, kekerasan, human interest, seks, dan sebagainya. Yang ketiga, penting. Misalnya, masalah kebijakan politik yang berdampak luas kepada masyarakat, bencana alam yang menyangkut keselamatan orang banyak, dan sebagainya. Materi selanjutnya yaitu pengertian public relation. Public relation memiliki banyak arti menurut para ahli. Di antaranya yang pertama yaitu E.L. Bernays mengatakan bahwa public relation merupakan informasi, persuasi, dan penyesuaian untuk menghidupkan dukungan publik atau suatu kegiatan atau sebab akibat. Yang kedua, Dr. Rex Harlow menyimpulkan bahwa public relation adalah fungsi manajemen yang khas dan mendukung pembinaan, pemeliharaan, jalur bersama antara organisasi dengan publiknya, menyangkut aktivitas komunikasi, pengertian, penerimaan, dan kerjasama. Sehingga dapat disimpulkan bahwa public relation adalah suatu rangkaian manajemen yang terorganisir dengan mencurahkan segala pemikiran untuk membangun dan menjaga saling pengertian antara organisasi atau instansi dengan publiknya. Berdasarkan publiknya, kegiatan public relations terbagi menjadi dua, yaitu public internal dan eksternal. Public internal yaitu publik yang berada di dalam organisasi atau perusahaan seperti supervisor, karyawan pelaksana, manajer, pemegang saham, dan direksi perusahaan. Sedangkan eksternal publik secara organik tidak berkaitan langsung dengan perusahaan seperti pers, pemerintah, pendidik, pelanggan, komunitas, dan pemasok. Dengan demikian, peranan public relation akan menciptakan hubungan yang harmonis di internal demi berjalannya suatu operasional perusahaan dan dapat membentuk citra positif di mata publiknya yang berperan dalam keberhasilan perusahaan. Selanjutnya ada jenis-jenis media. Media sering diartikan sebagai alat penyampaian informasi yang dipergunakan public relation kepada publiknya. Media dapat dibagi atas dua, yaitu media cetak dan media elektronik. Contoh dari media cetak seperti surat kabar, majalah, tabloid, newsletter, brosur, buletin, dan lain-lain. Sedangkan media elektronik seperti televisi, radio, website, dan lain sebagainya. Media merupakan penghubung komunikasi dan informasi antara public relation kepada stakeholder. Oleh karena itu, media masih merupakan alat yang sangat efektif untuk menyampaikan pesan-pesan komunikasi kepada internal public relation.
dari top manajemen sampai kepada bawahannya, atau sebaliknya. Sementara untuk external public relation, media juga sebagai alat yang menjembatani hubungan antara public relation dengan komunitas, pelanggan, pemerintah, dan juga media massa itu sendiri untuk membentuk opini sehingga tercipta citra positif perusahaan. Materi keempat tentang kendala media. Kendala dengan media diantaranya wartawan merasa tidak memiliki kedudukan yang sama dengan public relation. Selain perbedaan kedudukan, perbedaan inilah yang menjadi penyebab munculnya hubungan yang kurang harmonis antara public relation dan wartawan. Hubungan yang kurang harmonis ini sangat terasa dalam media relation. Bahkan banyak ahli mengatakan bahwa area media relation adalah area konflik antara public relation dan wartawan. Konflik yang terjadi antara public relation dan wartawan tidak jarang juga disebabkan oleh keegoisan masing-masing pihak. Wartawan melihat selama ini ada kecenderungan bahwa public relation hanya menjalin hubungan ketika ada kepentingan untuk diliput oleh wartawan. Yang lebih sulitnya lagi, wartawan sering mendapat jawaban yang berbelit-belit dari perusahaan ketika mereka melakukan peliputan. Materi selanjutnya yaitu hubungan harmonis dengan media. Media massa akan dapat bekerja dengan baik dan dapat menyelesaikan tugas-tugasnya apabila mereka bekerja sama dengan public relation. Dengan kata lain, tanpa panduan public relation, media akan mengalami kehancuran karena banyak fakta yang dijadikan bukti oleh public relation dan pentingnya profesi public relation untuk pekerja wartawan dan institusi media. Public relation, wartawan, dan institusi media akan mendapat segala informasi yang mereka butuhkan yang berhubungan dengan perusahaan atau organisasi apabila mereka bekerjasama dengan public relation. Pendapat public relation didasarkan pada prinsip bahwa public relation adalah corong dari organisasi yang perusahaan tepat mereka bekerja. Fakta lainnya, public relation adalah mediator antara wartawan dengan narasumber yang ada di perusahaan atau organisasi tempat public relation itu berada. Public relation lah yang berperan sebagai penghubung antara wartawan dengan orang-orang yang memiliki kredibilitas dalam bidangnya di perusahaan atau organisasi tempat public relation berada. Melihat pentingnya publisitas dalam pekerjaan public relation, maka hubungan dengan jurnalis dan media massa menjadi hal yang sangat penting dalam pekerjaan public relation. Di sisi lain, sebetulnya antara media massa dan public relation saling membutuhkan. Seorang jurnalis selalu membutuhkan public relation sebagai sumber berita bagi media massa tempat dia bekerja. Sedangkan public relation selalu membutuhkan jurnalis untuk menyampaikan informasi dan berita-berita sebagai sarana publikasi yang berhubungan dengan perusahaan. Hubungan tersebut tidak hanya sebatas kepada pendekatan secara fungsional kepada media, baik itu melalui hubungan pribadi atau personal melalui pimpinan redaksi, redaktur, dan jurnalis dalam arti subjektif, tetapi juga mencakup media massa dalam arti lebih luas. Hubungan yang saling menguntungkan antara media dan public relation perlu dibangun untuk menciptakan hubungan yang harmonis, ataupun prinsip yang perlu dibangun ketika hubungan dengan pers. Yang pertama yaitu sikap terus terang, jujur, terbuka, ramah, tegas, dan profesional. Yang kedua, memberikan pelayanan terbaik kepada media dan tidak menutup saluran informasi khususnya saat menghadapi krisis. Yang ketiga, jangan terlalu membanjiri berbagai publisitas yang tidak jelas tujuannya. Yang keempat, tidak meminta-minta atau mengemis kepada pers agar beritanya dibuat. Yang kelima, saling memahami fungsi, kewajiban dan tugas profesi serta memegang kode etik profesi masing-masing. Yang keenam, saling mengenal baik, cukup akrab antara kedua belah pihak secara individual dan fungsional, namun tetap menjaga jarak demi kerahasiaan lembaga. Yang ketujuh, kenailah siapa pemimpin redaksi, wakil pemimpin redaksi, redaktur pelaksana, redaktur halaman, para reporter setiap bidang liputan. Yang kedelapan, meminta kartu nama. Biasanya setiap jurnalis resmi bertugas dilengkapi kartu PWI atau AJI dan kartu pers. Yang kesembilan, menerima kedatangan jurnalis dalam rangka peliputan
konfirmasi berita, wawancara tanpa menunjukkan ragu-ragu atau penuh kecurigaan. Pembahasan keenam berikutnya yakni opini dan propaganda. Yang pertama adalah opini. Jika diartikan secara ringkas, opini berarti pendapat. Dalam ilmu psikologi, opini adalah ekspresi sikap. Dengan demikian, opini itu sebuah aktualisasi. Katlib dan Center dalam buku Sastropoetru pernah mengatakan bahwa opini adalah kecenderungan untuk memberikan respon terhadap sesuatu masalah atau situasi tertentu. Kemudian opini publik. Opini publik adalah kelompok yang tidak terorganisir serta menyebar di berbagai tempat dengan disatukan oleh satu isu tertentu dengan saling mengadakan kontak satu sama lain dan biasanya melalui media massa. Proses terbentuknya opini publik. Timbulnya opini publik melalui dua sebab, yakni direncanakan atau tidak direncanakan. Sebuah opini yang tidak direncanakan kemunculannya dikeluarkan karena memang tidak mempunyai tujuan dan target tertentu. Sedangkan opini yang direncanakan, maka keorganisasian, media, target tertentu yang menjadikan sasaran akan menjadi jelas. Kekuatan opini publik yang pertama menjadi hukum sosial, melanggengkan atau menghapus nilai dan norma kemasyarakatan. Yang ketiga mengancam karir politik seseorang, dan yang keempat adalah mempertahankan atau menghancurkan sebuah organisasi atau institusi. Selanjutnya yakni hubungan opini publik dengan propaganda. Hubungan opini publik dan propaganda sangatlah erat sekali dan tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Laswell pernah mengatakan bahwa propaganda semata-mata adalah kontrol opini. Ini artinya suatu propaganda dilakukan untuk mempengaruhi dan mengontrol opini pihak yang menjadi sasaran propaganda. Misalnya, propagandis mempropagandakan bahwa demi keadilan dan kebenaran maka demokrasi harus ditegakkan. Awal kegiatan yang dilakukan jelas mempersiapkan opini terlebih dahulu dan kemudian dilontarkan untuk mempengaruhi opini publik. Jika opini publik sudah terbentuk secara baik bahwa memang perlu ditegakkan demokrasi itu, baru kemudian akan terpengaruh pada sikap dan perilaku masyarakatnya. Dengan demikian, opini publik bisa dikatakan menjadi perantara perubahan sikap dan tingkah laku sasaran propagandis. Dengan kata lain pula, opini publik menjadi alat yang baik dan mewujudkan propaganda. Propaganda bertujuan untuk mempengaruhi opini publik. Perkembangan selanjutnya, opini publik yang sudah terbentuk untuk mendukung tujuan propaganda itu sendiri. Dalam hal ini bisa dikatakan, opini publik merupakan alat yang dijadikan perantara propaganda. Namun begitu, propaganda juga bisa dijadikan sasaran antara opini publik. Ini didasarkan pada asumsi bahwa propaganda dimulai terlebih dahulu dengan menyiapkan seperangkat apa yang akan dinyatakan. Dan apa yang dinyatakan ini adalah opini. Tetapi dalam hal ini belum dianggap sebagai opini publik. Jadi, dimulai dengan sebuah opini, dipropagandakan menjadi opini publik, dan perubahan sikap dan perilaku sasaran propaganda. Efek media massa. Walaupun organisasi memiliki berbagai macam cara untuk memukakan komunikasinya dalam berelasi, namun yang digunakan public relation tetaplah sama. Selain sebagai kelompok yang terpenting dalam berkomunikasi, pers juga termasuk public relation yang paling mudah untuk mengakses media massa, terutama di zaman sekarang ini menggunakan internet dan media sosial. Dengan adanya media massa, public relation dapat menjangkau dan membantu menyelesaikan tugas yang searah dengan tujuan dimaksud oleh perusahaan. Dengan bantuan media internet, juga situs media relation dibuat dan digunakan untuk keperluan pers yang menjadi sasaran pelayanan perusahaan atau organisasi.
Situs internet ini merupakan media khusus yang dapat memberikan efek memudahkan pers dan reporter dalam menjalankan tugas jurnalistik mereka, yaitu dengan menyediakan online resource yang memungkinkan pers lebih sering mengakses situs perusahaan untuk memperoleh informasi yang akurat, aktual, dan informasi khusus yang tidak diperoleh dari sumber berita yang lain. Public relation dapat membangun hubungan pers yang positif jika dapat membangun reputasi perusahaan dan dapat dipercaya menjadi sumber berita. Kemudian efeknya pers mampu bekerja sama untuk memperoleh informasi bahan berita yang dibutuhkan dan menjadikan kemampuan public relation dalam sebuah perusahaan atau organisasi dapat mencapai tujuannya secara terarah. Namun perlu digarisbawahi bahwa peranan media massa juga mampu membuat sebuah perusahaan atau organisasi mengalami problem jika tidak sesuai dengan aturan mainnya. Karena penyebaran melalui media massa sangatlah cepat dan jejak media pun tidak mudah terhapuskan. Sekian pemaparan dan pembahasan materi terkait media massa dan public relation. Untuk selanjutnya, diskusi dilanjutkan di forum yang sudah disediakan. Mohon maaf apabila dalam penyampaian materi terdapat salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.